seminar praise and worship dan pelatihan musik selama 2 hari. Itu sangat berdampak. Yang hadir ada dari 5 denominasi. Kami sangat diberkati oleh Tuhan lewat pengobatan gratis hari ini. Dan ada banyak orang-orang yang ada di sekitar kami yang diberkati oleh Tuhan lewat obat-obatan ini. Selama kegiatan-kegiatan yang dijalankan sungguh sangat menjadi berkat dan juga boleh memotivasi kami. We joined Go Group, I would say, way back in the early 2000s, but maybe already 25 years, I would say. I'm living here alone because my family is living in Sulawesi. So Go Group is a really good community when I'm alone here. So it's really nice to have some people who looking for you, who really care to you and really help you to be on the right path. I learned a lot from my Go Group. I learned to love God more, and also we strengthen each other through our Go Group. The most important thing is through Go Group, I become a person who loves God more and more every day. When I join the Go Group, I get to know the people better, and we get close together. So we kind of able to open up and let them know our problems, and then we all pray together, and then we support each one another, and we also joke together. We have fun together. This Go Group is really important for me. It has helped me redefine my faith to God, not only get back on devotion on that sense, but really deepen my relationship with God. When I've gone through a hard time, they've been there to pray for me, to visit me, and it's just really impacted my life as well. For those of you who have not joined the cell group, please try one time. It will make the difference in your life. That's my experience of joining Go Group for the last 25 years. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Agak silau nih dari sini nih saudara. Saya nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu Saudara sekalian. Nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu Saudara bisa melihat saya kan ya. Perkenalkan, nama saya Joshua, saya salah satu pastor di ICA. Senang bisa bertemu Bapak Ibu sekalian, bisa berbagi firman Tuhan lagi ya. Dan kali ini kita ada di seri yang baru, judul serinya adalah Hidup yang Terhubung. Ini menurut saya adalah sebuah topik yang menarik, hidup yang terhubung. Saudara, saya adalah tipe orang yang kalau saya punya hubungan dengan seseorang, sudah terkoneksi, pernah berbagi cerita, apalagi saya punya kontak nomornya gitu ya, nomor HP atau media sosialnya mereka gitu. Saya adalah tipe orang yang
tidak akan saya lepaskan gitu. Maksudnya orang itu kalau lama nggak kelihatan gitu saya akan cari gitu. Saya akan cari. Dan puji Tuhan dengan teman-teman lama gitu saya juga masih banyak terhubung, terkoneksi. Nah, kemarin-kemarin saya bertemu dengan banyak teman lama. Ya kan. Saya tanya mereka satu persatu, kalian masih hubungan nggak dengan teman-teman kita yang lama dulu? Enggak, saya udah nggak pernah hubungan lagi gitu. Padahal mereka ada nomor HP, ada media sosial segala macam. Gitu. Nah mungkin tiap orang punya value yang berbeda ya tentang hubungan ini ya saudara. Tapi bagi saya pribadi terhubung dengan teman-teman atau dengan kerabat-kerabat yang jauh yang mungkin tidak pernah ketemu itu adalah suatu hal yang penting buat saya karena saya bisa tahu kabar mereka lagi apa, ngapain, kesibukan mereka apa, itu kabar yang sebetulnya mungkin nggak penting gitu, tapi membuat saya merasa oh ternyata saya masih ada hubungan dengan dia, masih bisa komunikasi, itu membuat saya senang saudara. Nah saudara, seri hidup yang terhubung kali ini subjudulnya adalah tentang keluarga Allah. Subjudul kita keluarga Allah. Kenapa keluarga Allah ya? Memang pada hakikatnya Allah adalah rasional, saudara, relasional, saudara. Allah itu adalah pribadi yang relasional, pribadi yang bagi dia sebuah hubungan itu adalah hal yang sangat penting. Di Kejadian 2 ayat 18, setelah penciptaan Tuhan mengatakan begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nih, saat Tuhan menciptakan alam semesta, saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan sudah memikirkan bahwa sebuah hal yang baik, sebuah hal yang bagus saat manusia itu mempunyai hubungan dengan sesamanya, gitu. Mempunyai hubungan dengan yang dikatakan di sini penolong. Gitu. Manusia tidak bisa hidup seorang diri. Gitu. Kita manusia tidak bisa hidup hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan penolong, kita memerlukan hubungan dengan orang lain, kita memerlukan keluarga. Tuhan kita, Allah kita pada hakikatnya adalah Allah yang relasional, Allah yang mengedepankan hubungan. Gitu. Mohon maaf saya agak flu ya, batuk, pilek, mungkin suaranya agak kurang enak, nggak apa-apa. Jadi saat penciptaan Allah sudah memikirkan bahwa manusia membutuhkan penolong, membutuhkan yang namanya sebuah keluarga. Gitu. Kenapa kok demikian ya? Ya coba saudara bayangkan saja ya kan kalau misalkan hidup seorang diri itu rasanya bagaimana. Nah saya yang berpikirnya itu adalah Allah yang maha kuasa, ya kan? Allah maha bisa, Allah maha perkasa menciptakan segala sesuatu dengan gampangnya, dengan mudahnya. Ya kan? Coba bayangkan saudara menjadi pribadi yang maha kuasa, yang bisa melakukan segalanya. Gitu. Saudara tidak membutuhkan apapun. Gitu. Kebutuhan saudara tidak ada, tidak mempunyai kebutuhan apapun. Tidak memerlukan apapun karena saudara bisa melakukan semuanya. Bisa mendapatkan segalanya. Gitu. Tapi sebagai pribadi tetap Allah ingin sebuah hubungan. Sebuah hubungan. Makanya Allah menciptakan pembantu-pembantunya, malaikat dan sebagainya. Menciptakan terutama manusia. Gitu. Ciptaannya yang paling sempurna. Gitu. Yaitu manusia. Karena Tuhan Allah kita ingin mempunyai sebuah hubungan. Gitu. Terlepas dari maha perkasanya dia. Terlepas dari kehebatan dia, Tuhan menginginkan sebuah hubungan dan Tuhan ingin
Saat manusia diciptakan, manusia membentuk sebuah keluarga gitu. Itu yang Tuhan mau, gitu, saudara. Kita manusia diciptakan dan dipanggil untuk menjadi bagian dari hubungan itu, untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, saudara. Kenapa kok kita sebut keluarga Allah, saudara? Ya karena Allah adalah fokus dari segala kehidupan kita, saudara. Allah adalah fokus dari segala kehidupan kita. Makanya kita ingin kita menjadi anggota dari keluarga Allah. Allah yang menginginkan sebuah hubungan, Allah yang mendesain hubungan itu sendiri, saudara. Dan kita ingin untuk menjadi bagian di dalam keluarga Allah. Saya yakin semua ingin seperti itu. Itu bukan murni sebetulnya dari keinginan manusia ya, tapi Tuhan sendiri yang menginginkan bahwa manusia itu terhubung dengan Allah sebagai sumber kehidupan. Allah sebagai sumber segalanya. Allah yang adalah pencipta kita manusia gitu. Tuhan ingin manusia, makhluk yang diciptakan tetap terhubung dengan Dia gitu. Sampai kapanpun, di dalam situasi apapun. Tuhan ingin manusia tetap terhubung. Makanya Tuhan panggil kita untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, dikatakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi saudara, kalau saudara sudah merasa bahwa saudara adalah bagian dari keluarga Allah, ini adalah inisiatif Tuhan yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Dikatakan firman Tuhan demikian, saudara. Tidak ada sedikit pun dari usaha kita untuk bisa menjadi anggota keluarga Allah, itu tidak ada, saudara. Semua adalah murni karena Tuhan yang telah menentukan. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menentukan kita untuk menjadi anggota keluarganya, saudara. Karena hakikat Tuhan adalah hubungan. Tuhan mau mempunyai hubungan dengan kita manusia. Anak-anak yang paling dikasihinya, saudara. Saudara, seluruh Alkitab adalah kisah tentang Allah yang membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersamanya selamanya. Ini yang Rick Warren katakan ya, bahwa seluruh Alkitab adalah kisah yang membangun, kisah tentang Allah membangun sebuah keluarga yang akan mengasihinya, menghormatinya, dan memerintah bersamanya selamanya. Saudara. Itu mungkin rangkumannya ya. Rick Warren merangkum Alkitab itu sebagai hal demikian, bahwa kita umat manusia gitu dibangun, dijadikan untuk kita supaya mengasihi Allah, untuk menghormati Allah, dan saat kelak nanti untuk memerintah bersamanya gitu, di dalam kekekalan, saudara. Agak susah juga kalau dipikir-pikir secara logika manusia itu bagaimana kita memerintah bersama Allah gitu. Kalau semua orang percaya memerintah, ya saudara, bersama Allah ya kan. Nanti yang diperintah siapa? Kadang nggak masuk di akal juga. Tapi kata memerintah di sini dalam arti kita bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaan yang diperintah oleh Allah, gitu, saudara. Di dalam kerajaan Allah, saya yakin nanti suatu saat nanti kita bukan menjadi orang yang disuruh sana sini diperintah-perintah gitu, enggak ya? Atau menjadi pemerintah yang menyuruh-nyuruh gitu, enggak juga, saudara.
Karena di dalam kerajaan Allah itu tidak ada yang namanya, ini yang saya percaya nih, tidak ada yang namanya kebutuhan jasmani, kekurangan jasmani saudara. Mungkin badan saudara pegel-pegel butuh tukang pijat gitu, nggak ada saudara. Atau pilek flu kayak saya sekarang itu nggak ada saudara. Semua sehat gitu. Semua bahagia gitu. Kalau semua bahagia, semua tercukupi, saudara mau butuh apa lagi gitu. Saudara tidak membutuhkan apapun gitu. Yang kita butuhkan adalah hadirat Allah gitu. Dan kita akan berada di dalam hadirat Allah untuk selama-lamanya saudara. Nah itu yang Rick Warren katakan, bahwa Alkitab adalah sebuah cerita tentang bagaimana Allah membangun umat manusia itu dari awal gitu, untuk mengasihinya, untuk menghormatinya, dan untuk memerintah di dalam kerajaannya selama-lamanya saudara. Memang tadi saya sebutkan bahwa tidak ada usaha satupun dari kita untuk menjadi anggota keluarga Allah. Semua itu berasal dari Tuhan. Semua itu berasal dari inisiatif Tuhan. Tapi tawaran untuk menjadi anggota keluarga Allah itu sifatnya adalah umum, sifatnya universal saudara. Semua orang dipanggil untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Entah itu suku saudara apa, pendidikan saudara bagaimana, saudara dari mana berasal gitu. Tidak terkecuali satupun tawaran untuk menjadi anggota keluarga Allah ini adalah universal. Semua orang mendapatkan penawaran yang sama. Semua orang ditawarkan untuk mau enggak gitu. Allah sendiri mengatakan supaya menjadi anggota keluarga Allah ini. Tapi hanya yang beriman kepada Yesus yang menjadi keluarga Allah. Kita menjadi anak-anak Allah karena kita beriman kepada Yesus. Saat kita beriman kepada Yesus, saat itulah kita menjadi anak-anak Allah. Dan sekali lagi, saat kita beriman pada Tuhan pun, pada Yesus saudara, itu adalah Roh Kudus yang menggerakkan hati kita semua. Roh Kudus yang menggerakkan hati saudara untuk punya iman kepada Yesus. Bukan karena kemauan saudara sendiri. Bukan karena kepandaian saudara. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan. Keinginan kita untuk dekat dengan Tuhan. Keinginan kita untuk menjadi satu bersama-sama dengan Allah. Itu adalah berasal dari Roh Kudus. Jadi jangan kita semua pernah menyombongkan diri ya, karena kita menjadi anggota keluarga Allah, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang yang selamat. Itu adalah usaha dari kita, bukan saudara. Tidak ada usaha apapun dari kita. Itu adalah murni dari Roh Kudus. Karena Allah telah menentukan kita dari semula saudara. Nah bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya Yesus? Kita tidak tahu saudara. Yang menjadi kewajiban kita adalah kita harus menyampaikan berita itu. Bahwa mereka adalah terundang, mereka adalah orang-orang yang terundang. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan tawaran yang sama dengan kita. Itu yang harus kita lakukan gitu. Kalau mereka nggak ditentukan untuk ikut Tuhan kan ya kita melakukan usaha dengan percuma Pak. Ya bukan percuma, memang itu tugas kita gitu loh. Saudara, Tuhan Allah kita bisa memakai segala hal untuk melakukan rencananya. Saudara. Tuhan bisa memakai apapun itu untuk menyelamatkan orang yang dia kehendaki untuk selamat, saudara. Mungkin saya sudah sering cerita ya, ayah saya dulu Muslim gitu. Menjadi Kristen kenapa gitu? Karena dia suka catur. Dia suka catur, pergi ke tempat temannya main catur kan. Seminggu sekali gitu, kadang seminggu 2 kali, 3 kali. Pokoknya sering dia main catur ke rumah temannya gitu. Kebetulan temannya orang Kristen gitu. Saat entah temannya itu lagi ngapain, mandi atau apa gitu,
Ayah saya biasanya baca-baca Alkitab yang ada di situ karena temannya itu Kristen gitu. Dia baca-baca Alkitab, mulai dari situ akhirnya dia tertarik, kok ini kok kayaknya lain dengan ajaran saya gitu. Tidak apa-apa saudara. Allah bisa memakai hal apapun. Mungkin dalam hal ini Allah memakai permainan catur itu untuk menyelamatkan ayah saya gitu. Saudara. Akhirnya ayah saya diselamatkan, saudara. Tugas kita adalah untuk memberitakan kabar baik itu, bahwa semua orang tidak terkecuali satu pun itu, mereka diundang untuk menjadi anggota keluarga Allah. Kita harus memberitakan bahwa Yesus adalah keselamatan itu, saudara. Ya, saudara, kita menjadi keluarga Allah saat kita memberi diri dibaptis gitu. Saat kita dibaptis itu artinya bisa dibilang kita sah menjadi keluarga Allah. Apakah berarti kalau yang tidak dibaptis tidak sah, Pak? Gitu. Bukan seperti itu ya. Artinya saat kita dibaptis itu kita mendeklarasikan bahwa kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Saat kita dibaptis, ya, saudara, kita percaya bahwa hanya ada satu keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Saat kita dibaptis, saudara, saat kita dibaptis selam, kita melakukan atau mengimani apa yang telah Tuhan Yesus perbuat, yaitu bahwa beliau mati dan bangkit kembali untuk kita semua. Itu saat kita dibaptis. Galatia 3 ayat 27 sampai 28 mengatakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saat kita dibaptis itu, tidak peduli background saudara apa itu, kita semua sama, kita adalah keluarga Allah. Kita semua adalah di dalam satu keluarga, tidak peduli saudara Yunani, Ibrani, Yahudi, apapun itu saudara. Kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ini yang Alkitab katakan, saudara. Saat kita dibaptis itu artinya kita memberitahukan kepada orang banyak, kita memberitahukan kepada umum bahwa kita pengikut Yesus. Kita sekarang menjadi anggota keluarga gereja yang menyembah Tuhan Yesus. Itu saat kita dibaptis, saudara. Makanya ada banyak orang juga yang seringkali tidak suka mempublikasikan acara baptisannya ya. Ingin baptisnya itu secara privat gitu ya kan. Tidak di depan umum gitu. Itu sebetulnya tidak apa-apa juga gitu. Dia mendeklarasikan bahwa dia mengikut Yesus. Tapi untuk mendeklarasikan kepada umum, saya rasa harus ada saksi. Paling enggak ada beberapa orang saksi yang menyaksikan bahwa oh dia ini sekarang sudah dibaptis, sudah menjadi Kristen. Nah, ini sekaligus pengingat juga bahwa kita akan ada baptism ya, akan ada baptis tanggal 14 September. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum baptis boleh ikut kelasnya di minggu sebelumnya di tanggal 7 ya. Tidak perlu mendaftar, tadi dikatakan tidak perlu mendaftar, datang aja langsung di kelasnya gitu. Di tanggal 7 itu. Dan nanti baptisan kita akan ada di tanggal 14, itu di sini di kolam itu, di sebelah itu ada kolam. Kita akan mengadakan baptisan di situ. Nah, baptisan itu adalah supaya
kita mendeklarasikan diri bahwa di muka umum kita mengatakan aku adalah pengikut Yesus gitu. Aku adalah anggota keluarga Kristus, anggota keluarga Allah gitu. Aku mulai saat ini akan menyembah satu Tuhan, satu-satunya juru selamat yaitu Yesus. Itu yang diperlukan saudara. Itu yang kita bisa tahu dari kenapa kok kita harus dibaptis itu. Kenapa kok dibaptis itu harus di depan orang gitu. Karena itu adalah salah satu cara kita untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa kita adalah pengikut Yesus, saudara. Nah, Rick Warren mengatakan baptisan adalah tanda luar dari anugerah dalam hati. Gitu. Sebuah langkah ketaatan, pernyataan iman, identifikasi dengan Kristus, dan kesaksian publik. Ini tanda luar dari anugerah dalam hati. Artinya sesuatu tanda yang kelihatan gitu bahwa kita mengikut Yesus itu dengan dibaptis ya. Terus sebuah langkah ketaatan. Sebuah langkah ketaatan artinya gimana saudara? Baptisan itu bukanlah sebuah anjuran ya, bukan sebuah anjuran bahwa boleh dibaptis atau enggak gitu. Tapi sebuah baptisan itu ya sebuah keharusan yang Tuhan mau kita lakukan gitu untuk kita dibaptis gitu. Untuk menjadi keluarga Allah ya kamu harus dibaptis gitu. Mungkin orang akan mengatakan nggak apa-apa Pak, nggak usah dibaptis, nggak masalah gitu. Nah sekarang kalau kita disuruh baptis aja nggak mau ya kan, suruh taat. Gimana kita mau taat dengan hal-hal yang lain gitu. Kalau untuk baptis yang cuman makan waktu berapa lama, 5 menit, 10 menit. Itu aja kita nggak mau ya kan. Terus bagaimana kita bisa taat sama Tuhan untuk hal-hal yang lebih serius, untuk hal-hal yang lebih berat. Susah saudara ya kan. Ini adalah sebuah langkah ketaatan dibilang. Pernyataan iman, nah tadi sudah kita sebutkan. Dan identifikasi dengan Kristus. Kenapa kok identifikasi? Karena saat dibaptis itu kan kita baptis selam kan ya. Saat kita masuk ke dalam air itu tanda bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita. Dan bahwa kita telah mati oleh dosa-dosa kita. Dan bangkit lagi, saat kita keluar dari air ya, dan bangkit lagi, menang dari maut, menang dari dosa. Identifikasi dengan Kristus, karena itu yang Kristus lakukan, bahwa dia telah mati dan dia telah menang, saudara. Itu mengapa baptisan kita yang kita lakukan adalah baptisan selam, bukan baptisan percik, saudara. Itu. Dan kesaksian publik. Itu yang menurut saya juga nggak kalah penting, saudara. Kesaksian publik supaya kita mengumumkan kepada orang bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Gitu. Nah saudara, keluarga Allah memberi tujuan hidup yang sejati. Saudara. Kenapa kok demikian saudara? Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zamannya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, tujuan hidup kita itu apa tuh? Kita sebagai orang percaya itu kita yakin bahwa tujuan hidup kita adalah menyenangkan Tuhan. Entah apapun yang kita lakukan, entah di dalam pekerjaan kita, mungkin kita seorang wirausahawan, seorang guru, seorang murid, atau apapun, tapi tujuan hidup kita yang utama adalah untuk menyenangkan Tuhan. Tujuan kita yang sejati adalah menyenangkan Tuhan. Nah, untuk menyenangkan Tuhan kita memerlukan dukungan banyak orang, saudara. Di dalam hal ini adalah keluarga kita, keluarga Allah. Itu yang akan memberikan tujuan kita hidup yang sejati. Artinya menjaga bagaimana tujuan hidup kita yang sejati itu akan tetap terjaga, akan tetap terus kita lakukan, saudara.
Di dalam Markus 10 ayat 29 sampai 30 Tuhan mengatakan bahwa pada saatnya nanti kita akan menerima hidup yang kekal gitu. Kalau kita istilahnya di sini meninggalkan segala sesuatu demi Tuhan gitu. Kita akan menerimanya, bahkan kita sudah menerimanya, saudara. Nah, saat kita meninggalkan segala sesuatu itu artinya bukan terus saudara meninggalkan pekerjaan saudara dan sebagainya, saudara meninggalkan keluarga saudara, bukan seperti itu, saudara. Keluarga Allah, keluarga kita itu yang pertama adalah keluarga di rumah, ya kan. Yang kedua adalah keluarga di mana saudara ditempatkan, tadi dalam pekerjaan atau apa, itu adalah keluarga juga. Dan yang ketiga adalah keluarga di dalam persekutuan dengan Allah, yaitu di gereja, saudara. Ini adalah keluarga Allah yang Allah sebutkan, saudara. Saat kita meninggalkan segala sesuatu untuk Tuhan, itu artinya bahwa saat kita tetap mementingkan Tuhan, gitu, melebihi dari segala sesuatu itu, saudara. Melebihi dari apapun itu. Mungkin saat kita bekerja, ya kan, bekerjalah untuk Tuhan. Artinya apa? Kalau saudara seorang bisnismen, lakukanlah bisnis saudara dengan iman kepada Tuhan, bahwa bisnis itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan gitu. Lakukan dan dedikasikan apa yang saudara kerjakan itu untuk Tuhan. Kalau saudara adalah kepala rumah tangga atau saudara adalah anggota sebuah keluarga di rumah, punya keluarga, dedikasikan keluarga saudara untuk Tuhan. Bagaimana caranya supaya keluarga saudara tetap menyenangkan Tuhan. Itu kenapa dikatakan bahwa keluarga Allah memberi tujuan hidup yang jati. Karena tujuan hidup kita adalah menyenangkan Allah. Dan keluarga di dalam gereja, ya saya bisa katakan bahwa teman-teman kita di gereja, teman-teman kita di dalam di ICA ya, itu bagi saya adalah mereka juga yang tetap memberi saya motivasi, mereka tetap membantu saya untuk tetap sadar, untuk tetap melakukan apa tujuan hidup saya, yaitu menyenangkan Tuhan, saudara. Makanya tadi ada iklan juga tadi kan soal Go Group tadi, saudara. Kalau saudara belum gabung Go Group, silakan gabung Go Group. Banyak sekali kesaksian yang dikatakan teman-teman bagaimana Go Group itu bisa menguatkan iman kita, bagaimana di dalam Go Group kita bisa terhubung, saudara, dengan anggota jemaat Tuhan. Dalam hal ini adalah teman-teman kita di ICA, saudara. Itu, saudara, keluarga Allah akan membuat tujuan hidup kita terjaga, gitu, saudara. Nah, keluarga Allah sekarang yang saya ingin sebutkan adalah keluarga di gereja. Keluarga Allah adalah tempat kita bertumbuh, terutama di gereja, saudara. Adalah tempat di mana kita bertumbuh, saudara. Saudara, sangat berbeda, ya kan, saat kita tumbuh di dalam satu gereja atau kita beribadah tiap minggu pindah gereja, itu akan sangat berbeda efeknya di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ingin bertumbuh, saudara, tinggallah di dalam satu gereja. Kalau saudara ingin bertumbuh lebih lagi di dalam gereja, di dalam keluarga Allah itu, saudara, ikutlah di dalam pelayanan, saudara. Karena saat saudara ikut dalam pelayanan, saudara akan tahu luar dalamnya di dalam gereja. Saudara akan tahu bagaimana pelayanan sama saya mungkin menjengkelkan, bikin emosi dan sebagainya, saudara. Itu adalah sebuah keluarga, saudara. Kalau saudara ingin bertumbuh, saudara, di dalam keluarga Allah itu adalah tempat yang sangat tepat untuk saudara bertumbuh, saudara. Saudara akan menemukan bagaimana mungkin pendeta-pendeta saudara itu hanya manusia biasa yang
yang banyak kekurangan, saudara. Mungkin saudara akan dibuat geram, dibuat emosi, dibuat marah, saudara. Tapi saat saudara ingin bertumbuh, saudara harus mengenal lebih dalam anggota keluarga saudara, gitu loh. Saya tidak yakin bahwa orang yang tidak saling mengenal, tidak mengenal dekat itu bisa saling membangun. Itu menurut saya agak susah sih. Misalkan saya punya teman yang enggak dekat lah gitu, cuma sekedar kenal. Itu kan kita mau ngingetin tentang banyak hal itu pun susah kan. Enggak bisa kan. Kadang ya hubungan yang kita lakukan hanya sekedar tegur sapa gitu. Sekedar basa-basi gitu. Nah, saat kita benar-benar mengenal siapa anggota keluarga kita, di situ kita akan bertumbuh, saudara. Saudara akan benar-benar ditempa dan saudara mungkin akan menjadi orang-orang yang membantu anggota keluarga saudara itu untuk bertumbuh, saudara. Roma 12 ayat 4-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Gitu. Di dalam sebuah keluarga pasti ada masalah, pasti ada perbedaan, ya kan? Tapi yang namanya satu keluarga gitu, selalu akan ada titik di mana titik yang kita mau adalah sebuah pertumbuhan, sebuah hal yang membangun untuk anggota keluarga kita. Saudara mungkin yang mempunyai anak, saudara satu kali saudara harus memukul anak saudara, ya kan, untuk mendisiplinkan mereka atau menjewer atau apapun. Tapi hal itu dilakukan karena kita mengasihi, karena kita ingin dia bertumbuh, karena kita ingin dia lebih baik, saudara. Itu yang terjadi di dalam sebuah keluarga. Segala hal yang kita lakukan adalah demi pertumbuhan, demi untuk kemajuan. Kalau kita menyayangi anggota keluarga kita, ya kita tidak mungkin dong anggota keluarga kita melakukan kesalahan terus kita diemin aja. Pasti kita akan tegur, ya kan. Kalau mereka melakukan kesalahan pasti kita tegur gitu. Kalau mereka butuh bantuan pasti kita menawarkan diri untuk membantu. Tidak mungkin kita hanya diam-diam diri saja. Ya. Kalau kita diam-diam diri artinya ya mungkin kita tidak mengasihi mereka sebagai keluarga. Atau mungkin saudara merasa bahwa saudara bukan anggota keluarga itu. Saudara. Nah, keluarga adalah tempat di mana kita bertumbuh, saudara. Yang terakhir, saudara, keluarga Allah dipersatukan di dalam Kristus. Matius 12 ayat 49-50. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saya undang Stefani. Saudara, ini yang dikatakan firman Tuhan. Kalau saudara perhatikan di kanan kiri saudara saat ini ya, mungkin saudara tidak kenal dengan kanan kiri saudara. Tapi pribadi-pribadi yang di sekitar saudara saat ini, di kanan kiri saudara, itu adalah keluarga saudara. Gitu. Di ayat ini Tuhan Yesus tidak mengatakan siapa dia, siapa mereka sebenarnya. Tapi yang dikatakan adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itulah saudara laki-laki, itulah saudara perempuan. Gitu. Itulah ibuku. Gitu. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jadi saat kita berada di dalam sebuah keluarga, di dalam gereja, yang sama-sama melakukan kehendak Bapa kita di surga, kita adalah sebuah keluarga. Keluarga Allah, saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan tutup.
Nah saudara, kita menjadi keluarga Allah karena kita beriman kepada Yesus. Kita menjadi anak Allah karena kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya keselamatan. Dan saat kita dibaptis, kita mendeklarasikan diri bahwa kita hanya akan menyembah Yesus. Kita mengatakan kepada semua orang bahwa kita adalah pengikut Yesus. Nah, kewajiban kita sebagai anggota satu keluarga adalah bagaimana kita saling menghormati, saling membantu, saling menolong. Dimanapun saudara bertumbuh gitu, di dalam sebuah keluarga, di dalam keluarga Allah, tetaplah menjadi pribadi yang melakukan perintah Bapa. Karena itulah yang Tuhan Yesus sebut sebagai saudara-saudaranya laki-laki, sebagai saudaranya perempuan, sebagai ibunya. Itu adalah mereka semua, yaitu kita semua yang melakukan perintah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini Tuhan. Terima kasih hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau tunjukkan kepada kami Tuhan, bahwa kami semua Tuhan Engkau ciptakan untuk menjadi sebuah keluarga, untuk mempunyai hubungan satu dengan yang lain. Dan yang terutama ya Tuhan, Engkau ingin mempunyai hubungan dengan kami semua ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau ajar kami, Engkau kuatkan kami Tuhan untuk tetap menjadi pribadi yang selalu mementingkan hubungan dengan Engkau, yang selalu memperbaharui hubungan kami dengan Engkau ya Tuhan. Menjadi orang-orang yang tetap selalu merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas iman yang Engkau tanamkan di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selamatkan kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi anggota keluarga-Mu. Terima kasih buat firman-Mu sekali lagi ya Tuhan. Kiranya firman-Mu tetap tumbuh di dalam hati kami. Kiranya firman-Mu Tuhan menjadi terang buat hidup kami. Kiranya firman-Mu Tuhan selalu menjadikan tempat buat kami Tuhan untuk tetap menjaga tujuan hidup kami. Firman-Mu menjadi dasar dalam kami menjaga tujuan hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tujuan kami, hidup kami hanya satu, yaitu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Saudara, mari kita sama-sama terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa senantiasa atas kami semua ya Tuhan. Kiranya penghiburan dari Roh Kudus selalu atas kami. Kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus selalu baru atas kami ya Tuhan. Dalam setiap langkah kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kasih setia Tuhan atas kami senantiasa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Ingin terhubung dengan komunitas di ICA Go Groups akan mengadakan rally pada hari Minggu
24 dan 31 Agustus setelah ibadah bertempat di lobi ICA East. Ayo mampir dan kenali berbagai kelompok yang ada karena pasti ada komunitas untuk Anda tertanam di ICA. ICA akan mengadakan baptisan dalam ibadah minggu pada tanggal 14 September. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, ikutilah kelas baptisan pada hari Minggu 7 September pukul 1 siang dan ambillah langkah berikutnya dalam perjalanan Anda bersama dengan Tuhan. ICA Men Mission Trip Halmahera akan diadakan pada 15 sampai 19 September. Acara ini khusus untuk pria dengan biaya sebesar 5.500.000. Batas waktu pendaftaran adalah Minggu 31 Agustus. Jadi daftarkan diri Anda hari ini dan mari kita bangun gedung nomor 96. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.